Pernahkah Anda membayangkan sebuah fenomena teknologi yang mengubah cara generasi muda di seluruh dunia berinteraksi, tapi justru dieliminasi dari peredaran di negaranya sendiri? Inilah paradoks TikTok. Di lebih dari 150 negara, TikTok menghiasi layar ponsel miliaran orang, menjadi kiblat tren, cuan bagi kreator, dan bahkan tema panas untuk perseteruan geopolitik. Namun di tanah kelahirannya, Tiongkok, aplikasi ini sama sekali tidak bisa diakses masyarakat umum. Semua orang mengenal TikTok, namun tidak seorang pun di China yang benar-benar menggunakannya. Mungkinkah ini bagian dari rencana besar, atau hanya sekadar strategi bisnis? Mengapa negara yang begitu bangga dengan kemajuan teknologinya justru membatasi akses warga pada buah pikir bangsanya sendiri? Kali ini kita telusuri jawabannya dalam sebuah kisah yang penuh teka-teki, drama bisnis global, dan permainan kepentingan internasional. 1. Kelahiran TikTok dan Douyin. Pada September 2016, sebuah perusahaan rintisan bernama ByteDance meluncurkan aplikasi video pendek bernama Douyin untuk pasar China. Tak butuh waktu lama, Douyin meledak. Fitur video vertikal, efek kreatif, dan algoritma cerdasnya membuat pengguna betah berjam-jam menonton. Melihat respons luar biasa, ByteDance berpikir, mengapa tidak menyebarkan inovasi ini ke seluruh dunia? Setahun kemudian, lahirlah TikTok, produk ekspor asli Tiongkok yang mulai memasuki pasar Asia Tenggara, lalu perlahan-lahan merangsek Eropa dan Amerika Serikat. Nama, logo, hingga user interface-nya sama, tapi di balik layar semuanya berbeda. TikTok dan Douyin adalah dua aplikasi kembar yang tak pernah bisa bersatu. Mereka berjalan masing-masing dengan server, algoritma penyaringan, dan bahkan fitur yang diatur sesuai target demografi dan kebutuhan regulasi lokal. 2. Mitos dan dugaan konspirasi. Dengan cepat, TikTok menjadi semacam virus digital menyebar, viral, dan menulari tren ke berbagai penjuru dunia. Di tengah kesuksesannya, suara sumbang bermunculan. Benarkah TikTok senjata halus China untuk menguasai dan bahkan menghancurkan dominasi raksasa media sosial barat seperti Facebook, Instagram, dan YouTube? Apakah ada agenda tersembunyi di balik ledakan global TikTok? Kemungkinan besarnya, iya. Kenapa TikTok tak boleh masuk China? Disinilah cerita menjadi menarik. Alih-alih membiarkan TikTok menjadi aplikasi serba bisa yang bisa dinikmati semua orang, pemerintah China justru menarik rem darurat. Douyin eksklusif untuk pasar domestik, dan TikTok dilarang beredar, bahkan tidak bisa ditemukan di App Store China. Semua ini berakar dari satu isu utama, kontrol. Pemerintah China dikenal sangat keras dalam mengawal ruang digital. Semua platform harus tunduk pada aturan sensor ketat demi menjaga kestabilan sosial dan budaya lokal. TikTok, dengan algoritma global dan konten yang lebih bebas, dianggap tidak kompatibel dengan agenda dan regulasi domestik. Oleh karena itu, Douyin pun diciptakan berbeda. Peraturan posting lebih ketat, akses ke tema sensitif dibatasi, hingga penggunaan waktu harian dipantau lewat pembatasan usia. Di Douyin, konten edukatif, promosi budaya positif, kewirausahaan, dan nilai-nilai sosial ditekankan. Berbeda dengan TikTok global yang cenderung membebaskan kreativitas dan termasuk sering diwarnai tantangan viral konyol hingga konten sensasi. Ini dilakukan bukan hanya untuk mengontrol masyarakat, tapi juga sebagai respons terhadap fenomena kecanduan dan arus informasi global yang tidak selaras dengan nilai lokal. Pemerintah Tiongkok sangat menekankan pentingnya kedaulatan data warga negaranya. TikTok global, walaupun diklaim datanya tidak berada di China, tetap dianggap kurang bisa dijaga integritas dan keamanannya jika dibuka bebas bagi masyarakat Tiongkok. Oleh sebab itu, hanya Douyin yang diperbolehkan dengan infrastruktur, kontrol, dan monitor penuh milik negara. Apa sebenarnya kekuatan TikTok? Jawabannya adalah algoritma For You Page, FYP, sistem rekomendasi berbasis machine learning yang terus belajar dari setiap swipe, like, dan komentar Anda. Algoritma ini didesain bagaikan personal stylist digital. Ia tahu persis selera Anda, bahkan lebih baik dari Anda sendiri. Tidak butuh follow, tidak butuh mencari, hanya dengan membuka aplikasi, jutaan video yang relevan akan diorbitkan ke layar Anda. Inilah yang membuat pengguna TikTok merasa ketagihan. Setiap kali Anda refresh, ada kejutan baru yang bisa bikin tertawa, menangis, atau bahkan terinspirasi jadi kreator konten yang viral. Algoritma TikTok membuktikan bahwa kreativitas dan viralitas bukan lagi monopoli raksasa media sosial barat.
ByteDance tahu, ekspansi tak cukup hanya mengandalkan kecanggihan aplikasi. Maka, strategi lokal dijalankan. Kolaborasi dengan kreator lokal, promosi terbatas, hingga fitur yang disesuaikan dengan pola konsumsi tiap negara. Hasilnya, dalam 3 tahun sejak peluncuran, TikTok sudah jadi aplikasi paling banyak diunduh di dunia dan mengubah peta persaingan jagat digital. Tentu saja, dominasi TikTok membuat raksasa lain bergerak cepat. Instagram merilis Reels, YouTube mengeluarkan Shorts, Facebook memperbarui fitur video. Semua ini berawal dari inovasi TikTok yang memaksa mereka keluar dari zona nyaman. Bersamaan dengan semakin besarnya dominasi TikTok, kekhawatiran muncul. Apakah data pengguna benar-benar aman dari pengawasan pemerintah Cina? Mengingat ByteDance adalah perusahaan asal Cina. Sejumlah negara, mulai dari India, Amerika Serikat, hingga beberapa negara Eropa, pernah atau masih memblokir TikTok, setidaknya untuk perangkat pemerintah, semata-mata khawatir soal spionase, akses data sensitif, atau infiltrasi pengaruh budaya. TikTok secara tegas menepis tudingan ini, menegaskan data global tidak disimpan di Cina, dan mereka patuh pada hukum setempat masing-masing negara. Sampai kini, belum pernah ditemukan bukti jelas TikTok digunakan aktif sebagai alat spionase pemerintah Cina. Klaim bahwa TikTok adalah bagian dari strategi besar Cina untuk menggulingkan media sosial Barat, lebih sering didasarkan pada sentimen geopolitik dibandingkan bukti konkret. Yang benar, yang terjadi adalah persaingan bisnis super ketat, yang kebetulan dimenangkan inovasi dari Cina. Mengapa TikTok bisa dengan bebasnya menaklukkan dunia, tetapi nasibnya justru dikubur di negeri sendiri? Disinilah terletak paradoks Cina modern. Cina ingin menjadi nomor satu dalam inovasi teknologi tanpa membiarkan arus informasi global mempengaruhi stabilitas lokal dan nilai budaya tradisionalnya. Douyin dan TikTok ibarat dua sisi mata uang digital. Satu diarahkan untuk dunia luar, satu untuk konsumsi internal dalam aturan super ketat. Pemerintah ingin menguasai teknologi sekaligus menjaga kedaulatan budaya dan keamanan nasional. Di Tiongkok, Douyin bahkan tidak sekadar aplikasi hiburan. Ia mendorong konten edukasi, literasi finansial, kampanye positif, bahkan pembatasan waktu layar pada anak di bawah usia tertentu. TikTok dibiarkan menisi pasar global, menjadi tren dunia, bahkan rival utama raksasa Silicon Valley. Tapi bagi rakyat sendiri, dikurung dalam kerangka yang rigid. TikTok telah mengubah pola hiburan, memperluas ladang penghasilan kreator, dan membuka ruang demokratisasi konten. Siapapun bisa viral, tak butuh follower jutaan atau modal besar. Musik, tren fashion, hingga opini politik kini lahir dari ruang-ruang FYP TikTok. Douyin, walau semirip TikTok, justru menjadi alat promosi budaya, edukasi, hingga transformasi e-commerce. Warga muda Cina didorong untuk menciptakan konten positif, menonjolkan nasionalisme, dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi lokal. Jadi, apakah TikTok benar diciptakan sebagai senjata rahasia Cina untuk menggulingkan dominasi media sosial Barat? Ternyata realitanya jauh lebih kompleks. Yang terjadi adalah persaingan bisnis berbasis inovasi teknologi, bukan sekadar perang politik, strategi matang negara dan perusahaan dalam mengatur perbedaan hukum, budaya, serta tantangan geopolitik. Kemenangan algoritma, kreasi, dan adaptasi yang belum pernah dilakukan raksasa digital manapun sebelumnya. TikTok bukan monster di balik layar, tapi cermin bagi dunia, bahwa inovasi bisa datang dari mana saja, dan respons dunia pun tak pernah satu warna. Dalam dunia digital, kreativitas tak lagi mengenal batas geografis, dan persaingan teknologi telah membawa semangat baru dalam mengolah hiburan, budaya, dan peluang ekonomi. Tapi di tengah euforia global ini, muncul sebuah tanya mendalam. Apakah kita siap dengan era digital yang semakin tanpa sekat, atau justru harus belajar dari kehati-hatian Tiongkok menjinakkan teknologi sesuai nilai, kebutuhan, dan kepentingan lokal? TikTok dan Douyin mengingatkan bahwa inovasi memang membawa perubahan. Tapi bagaimana perubahan itu dikendalikan, direspon, dan dimaknai? Disitulah permainan sungguhan tengah terjadi. Jadi, kapan terakhir Anda bertanya, informasi seperti apa yang sebenarnya ingin Anda konsumsi, dan siapa yang berhak mengatur arusnya? Selamat merenung dan tetap kritis di era digital tanpa batas. Batas negara tak lagi relevan di dunia maya. Di TikTok, semua bisa terkenal, tapi di balik layar, selalu ada yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh muncul di layar Anda.